Anak-anakku yang terkasih, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu, dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5, pelajaran yang ketiga. Dengan tema, Allah mengasihi dunia. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya anak-anak mempersiapkan Alkitab, buku, dan alat tulis. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, topik hari ini adalah Allah mengasihi dunia. Anak-anak bisa baca di halaman 10 dan 12 di buku cetakan pelajaran yang ketiga. Nah, anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak menyadari betapa Allah mengasihi manusia. Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai perantara dan menyampaikan suara Allah kepada umatnya. Jadi, Allah berbicara kepada bangsa Israel umatnya melalui perantaraan pada nabi. Jadi, nabi-nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Dan nabi-nabi ini mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Anak-anakku, dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Dan berkat itu akan turun melalui Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah membuat janji ini berulang kali, dan banyak nabi menceritakan hal itu. Nabi Yesaya bercerita tentang hadirnya Juru Selamat. Ia berkata, seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah mengirimkan keselamatan kepada semua orang dan bahwa Juru Selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Ada juga nabi yang lain, yaitu Nabi Daniel. Daniel ini bercerita juga tentang janji itu. Ia menceritakan akibat batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain, dan batu itu akan tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Kristus akan tumbuh besar dan menjadi kerajaan yang kekal. Kasih makan Kemudian ada lagi, yaitu Nabi Mika. Nabi Mika berkata bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Betlehem. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Ia berkata bahwa Sang Raja akan membawa keselamatan. Tapi anak-anakku, bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Tahun demi tahun telah berlalu tanpa janji itu digenapi. Suatu hari Allah akan mengirimkan Juru Selamat, Sang Raja besar.
Tapi raja besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya, dan penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal, dan Dia mewujudkan rencananya sesuai waktunya, dan akhirnya tiba saatnya bagi raja besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan bagi kedatangan raja besar itu. Lalu pada suatu hari sang raja besar itu datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan oleh Allah. Ia datang ke kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil. Bayi Yesus namanya, anak Maria dan Yusuf. Dan dia adalah juru selamat manusia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan berita ini merupakan kabar baik bagi bahwa raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Nah, anak-anakku yang terkasih, pelajaran kita hari ini mengatakan bahwa Allah sungguh mengasihi dosa manusia. Allah tidak dapat dibohongi, Ia tahu segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus, dan tolong kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa.